New normal life. New normal life. Kita New normal life. New normal. Berarti sekarang belum normal dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Halo Bima. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian semua berdiskusi yang santai aja terkait dengan isu COVID. Di sebelah saya sudah hadir seorang yang selalu apa istilah Pak Dok, yang selalu menyuarakan sounding tentang COVID. Sebentar, ada suara motor. Oke, back. Sebelum kita lebih jauh, kita berkenalan dulu dengan sosok yang sudah hadir malam ini, yang luar biasa sekali. Ayo Pak Dok, bisa kenalkan sedikit aja profilnya Pak Dokter ini ke teman-teman Halo Bima. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Host udah ngundang saya di acara bincang-bincang di Halo Bima malam ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Asrarudin. Saya alumni Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Saat ini saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Kita mau bahas sedikit COVID, Dok. Okay. Kebetulan kan Pak Dok ini bisa dibilang tenaga kesehatan ya, yang garda terdepan, yang selalu sounding terus. Sampai saya lihat di Facebooknya ini, hampir 70% status Pak Dokter dari Januari sampai di bulan Mei ini selalu COVID. Selalu sampai ada kata-kata yang ibaratnya mematikan gitu ya. Norak lah orang-orang ini, gimana sih? Sebenarnya apa sih Pak Dok? Apa yang menjadi kegelisahan Pak Dokter terkait COVID ini? Kita ngomong skup Bima aja deh. Kita ngomong skup Bima. Sebentar. COVID itu unik. Jadi gini, kalau kita balik lagi ke permasalahan awal, sebenarnya kan isu mengenai bukan isu ya, COVID pertama kali dideteksi di Cina. Itu sepertinya akhir tahun ya, kalau nggak ya mulai November. November ke Desember tuh di Wuhan. Nah, tetapi kita harus ingat COVID ini sebelumnya juga di dunia kedokteran dikenal dengan pneumonia like syndrome. Dan ini masih aku cerita dikit ya tentang ini kan COVID ini masih satu rumpun dalam tanda kutip ya, satu keluarga gitu. Satu keluarga. Oke, kita berbicara satu keluarga. Itu satu keluarga dengan infeksi sebelumnya, which is kalau kita berbicara misalkan ada SARS yang terjadi di tahun 2003 kalau nggak salah, dan ada juga MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi, dan yang terakhir memang yang sangat menjadi isu global, bahkan dianggap sebagai salah satu pandemi hari ini adalah COVID-19 ini, karena baik tingkat infeksinya bahkan tingkat angka kematian sangat mengerikan. Kalau di seluruh dunia kan terakhir hampir di atas ratusan ribu yang meninggal ya, kita berbicara yang meninggal, dan trennya semakin meningkat sepertinya. Saya ini kurang menarik kalau membahas mengenai kesehatan ya, karena saya melihat Pak Dokter ini bisa dibilang aktivis COVID lah, aktivis pemberantasan pemutus rantai penyebaran COVID melalui sounding di media-media gitu ya. Di Facebook, kadang-kadang nulis di artikel online gitu kan. Apa sih yang ingin dicapai Pak Dok dari Pak Dok melakukan itu semua gitu? Menurut saya bahwa sebagai seorang dokter dan tenaga kesehatan, jadi itu sudah sepertinya kayak kita memang punya misi gitu. Semua dokter dan tenaga kesehatan dimanapun itu, menurut aku tuh sama saja, how to save people. Bagaimana kita harus menyelamatkan manusia, karena satu nyawa sangat berharga di mata kita. Dan COVID ini jelas sangat mematikan dong. Kita lihat misalkan gini, angka kematian di mana-mana
dengan kondisi bahkan di negara maju saja, katakan Amerika, di Amerika Serikat, di Italia, terus di Korea Selatan dan lain hal itu, ini sangat mematikan. Kenapa juga disebut pandemi hari ini? Ya, meskipun kita tahu ya beberapa bulan terakhir, saya juga pernah nulis di sebuah artikel, awalnya juga mikir ya COVID-nya juga ya mungkin flu biasa atau apa ya. Tapi saya koreksi lagi bahwa memang kita melihat trennya, kita melihat angka infeksiusnya, bahkan angka kematiannya, wow, it is like monster. Itu monster. Ini kayak kalau penanganannya nggak benar, kalau penanganannya tidak secara komprehensif, berapa banyak yang mati gitu. Jadi gini Pak Dok, mungkin Pak Dok pernah baca sebuah artikel, saya kemarin baca. Jadi untuk apa istilahnya, untuk penangkalnya, obat apa sih istilah kalau ada kedokteran itu? Vaksin. Vaksin ya. Vaksin itu katanya ditemukan oleh ilmuwan Amerika. Udah dicoba ke 40 pasien. Kemudian mau diproduksi Januari 2021 oleh perusahaan di Swiss. Nah, berarti COVID ini masih lama berarti. Nah, menurut Pak Dokter nih, bisakah COVID ini tanpa menunggu vaksin itu hilang lah, minimal di NTB lah gitu. Kira-kira apa tipsnya dari Pak Dokter sebagai tenaga kesehatan ini? Daripada nunggu vaksin kan masih lama. Ini menarik ketika kita berbicara bahwa segala penyakit kita akan berupaya bagaimana ke arah vaksin dan lain hal. Tetapi kita harus tahu lagi bahwa kita harus mengerti lagi bahwa hingga hari ini vaksin COVID itu belum ditemukan. Pertama, belum ditemukan. Ini juga masih dalam tanda kutip trial and error, masih trial and error gitu kan. Dan dengan melihat tren angka kematian dan lain hal seperti ini, angka panik saja juga meningkat ya, dalam tanda kutip panik dan lain hal itu yang efeknya tidak cuma ke masalah kesehatan loh. Dan ini kalau tidak dilakukan upaya yang benar, dalam tanda kutip ya, tidak dilakukan upaya yang benar, akan susah. Dan kita mengarah kehidupan yang pra-COVID itu memang agak, ya kita akan tidak hidup seperti itu. Makanya hari ini ada new normal, baru, new normal model, normal baru dan lain hal yang disoundingkan di mana-mana. Dan itu sepertinya adalah bagaimana kita untuk beradaptasi. Beradaptasi. Jadi gini Mas harus tahu bahwa infeksi COVID ini kayak flu. Jadi aku kena, nularin dengan droplet ataupun hal-hal kayak gitu ke orang lain, penyebaran sangat mengerikan. Dan makanya kita pemerintah ya, kalau kita berbicara pemerintah juga menerapkan, ada yang dulu ada PSBB lah, dan hari ini ada arah ke new normal. Itu bentuk adaptatifnya. Dan di NTB gimana tanda kutip loh ya, tadi untung ada tanda kutip. Tanda kutipnya bagaimana sih tadi kan penyikapannya yang harus baik, harus bagus. Nah, penyikapan terhadap kita ini bagaimana menurut Pak Dokter ini, masyarakatnya, pemerintahnya? Ini agak menarik ya, agak menarik. Masih tanda kutip nih Pak Dok. Agak menarik gini. Agak menarik dalam arti gini. Beberapa minggu atau beberapa bulan lalu, banyak sekali praktisi kesehatan di NTB ya, dekanku Dr. Hamsu, terus Kadinkes Dr. Eka dan beberapa senior dan lain hal itu, mereka mengadakan webinar, mengadakan banyak memberikan edukasi ke masyarakat juga. Bahkan prediksi kita di FK Unram itu sebenarnya 6 Juni yang besok itu tren kasusnya selesai sebenarnya. Tapi, itu prediksi itu, tapi pada kenyataannya belum bisa kayaknya. Nah, bahkan meningkat. Coba Mas bayangkan. Tren terakhir per 28, aku belum nggak tahu, aku nggak baca hari ini. Per 28 Mei itu bahkan jumlah case yang
COVID positif, swab positif itu secara literal semua itu 590. Apa ini? Iya, ya, dari awal COVID, sampai hari terakhir ada udah 590 kasus, ada 10 kematian, ada tren lain, bahkan orang-orang yang katakan kemarin kita sempat berbicara bahwa COVID ini pasti lingkar orang yang ya dalam tanda kutip orang di luar NTB datang ke NTB ya, gitu. Tiba-tiba sekarang udah ada transmisi lokal. Bahaya berarti. Mengerikan dia. Berarti sudah harus siaga, harus iya. levelnya udah ini. Nah, what next? Nah, ini pertanyaannya. Apa setelah COVID ini? Apakah new normal model itu atau apa? Kalau Pak Dokter sendiri melihatnya gimana? Terakhir nih Pak Dok, what next? What next? COVID, what next? Ini menarik karena hari ini bahkan kita mendengar ada 67 tenaga kesehatan di 67 tenaga kesehatan di NTB iya. yang meninggal atau positif. Bukan, ini yang positif swab. Positif swab 67. Wah, banyak ya? Banyak sekali, Mas. Bahkan loh, kalau kita berbicara trennya, nakes yang paling banyak itu di Indonesia sepertinya. Ada data seperti itu. Yang nggak tahu ya ceritanya seperti apa. Ada di NTB ada 67 nakes yang terkena swab positif COVID. Nah, ini tuh menjadikan sebuah indikator baru bahwa kita belum selesai dengan COVID ini. Kita belum selesai, dan dengan kita belum selesai ini kita harus benar-benar lagi kita harus menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kita harus dari diri sendiri juga harus melakukan banyak hal, apakah menjaga sistem imun kita, menjaga jarak dengan pasien, dalam semua hal. Berarti belum bisa terjawab what next-nya ini, masih belum bisa diprediksi. Bahkan kalau di teman-teman kesehatan bisa memprediksi nggak apa selanjutnya ini? Apa? Jawaban saya unpredictable. Oh, tidak diprediksi. Tidak bisa diprediksi, mohon maaf. Dan saya tambahin dikit, new normal life. New normal life. Iya. New normal life. New normal. Berarti sekarang belum normal dong. Bukan, maksudnya kita harus menerapkan new normal itu. Protokol itu harus disesuaikan karena sedikit aja apa sih? Ya, sedikit aja poin-poin new normal life itu. Sedikit penutup pada. Ya mungkin kita tidak ya kurang preventif dong, cuci tangan. Oke, cuci tangan. Iya, jaga imunitas, jaga jarak dan lain hal. Misalnya kalau kita dibatasi, kalau biasanya kita kumpul-kumpul ramai, sekarang dibatasi deh. Terus lo ngumpul ngapain gitu lah. Safe, pokoknya jaga kesehatan, hal kayak gitu. Itu normal life kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak Dok. Tos dulu Pak Dok. Nggak bisa tos sebenarnya. Tapi kan kita udah dicek tadi kan di apa ya istilah nembak ini. Oh, itu bukan. Itu cuma nembak doang. Rapid mahal, Mas. Tapi kan udah kita cuci tangan juga tadi. Jadi teman-teman Halo Bima, sekian yang kita bisa informasikan. Kembali kita ingatkan lagi jaga kesehatan, karena bahkan teman-teman tenaga kesehatan pun dalam tanda petik ini Pak Dr. Asraruddin Hamid mengatakan COVID ini tidak bisa diprediksi ke depannya seperti apa. Jadi kembali ke pribadi kita masing-masing. Baik, sekian, jangan lupa saksikan terus channel Halo Bima, dan yang pasti juga jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Share sebanyak-banyaknya, sebarkan manfaat sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.